Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita muliakan dan kita hormati guru mulia kita Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Garis bin Qasim Baharun mata'anallah bituli hayati syarif. Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berkahkan kehidupan beliau, Allah jaga keluarga beliau. Dan insyaAllah mudah-mudahan perkumpulan kita wasilah dari beliau, kita dapat juga dikumpulkan di dalam syurga bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita muliakan juga kepada Al-Habib Anis As-Segaf, Al-Habib Syekh Al-Habsyi, para dewan guru, para asatidzah, para ajengan, para kiai, para alim ulama. InsyaAllah mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran guru-guru kita, para alim ulama kita, penyebab turunnya rahmah dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Fahamdan li rabbi hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa yadjiri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaih bil ithni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumil akhir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha besar, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kemuliaan ini Allah masih gerakkan sanubari dan fikiran kita untuk duduk bersama-sama bermuwajjah mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan terkumpulnya kita di tempat ini tidak Allah bangkitkan kita dari tempat ini, melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah, dan Allah keluarkan kita dari tempat ini melainkan seluruh hajat Allah kabulkan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita telah mendengar sama-sama bagaimana pelajaran kita dikala saat seseorang hamba tidak memiliki kemampuan materi, Nabi SAW mengasih atau memberikan jalan keluar kepada umatnya. Ini adalah kemurahan, kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW diutus ke dunia ini adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam, terkhusus untuk umat Sayyidina Muhammad SAW. Kita yang terima nikmat, kita yang menerima segala hal apa yang telah dijalani oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikala kita saat sedang salat, tidak lagi ada orang-orang yang di luar, orang pembenci kita, dalam keadaan kita dilemparkan kotoran di dada atau di punggung kita. Di saat kita membaca Al-Quranul Karim, tidak lagi ada orang yang mengejar-ngejar kita dengan membawa senjata tajam sehingga kita ingin dibunuh oleh orang-orang tersebut. Ini faedah yang kita dapatkan setelah tiadanya baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan keuntungan yang besar daripada apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat ada satu orang
hobinya sedekah, hobinya memuliakan tamu. Di dalam satu sirah tersebut, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu waradahu, dikala di saat ada seorang hamba memohon kepada Allah dan dia tidak pernah lisannya untuk berhenti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah hidupnya selalu dia panjatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu waradahu datang ke suatu masjid di mana Imam Ahmad bin Hanbal datang dalam keadaan telat untuk menjalankan salat Isya. Saat Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke dalam masjid, setelah berwudu, Imam Ahmad baru ingin memulai salatnya, diusir dari penjaga masjid tersebut. Wahai saudaraku, masjid akan dikunci, masjid akan ditutup, maka keluarlah dan salatlah di teras masjid. Imam Ahmad bin Hanbal melangkahkan kakinya berjalan ke teras masjid. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu waradahu, beliau dalam keadaan ingin baru memulai lagi salatnya, satu orang mendatangi lagi, wahai Tuan, apabila angkah baiknya engkau salat di luar dari pekarangan ini, karena pekarangan ini akan aku kunci. Imam Ahmad bin Hanbal dengan sosok keilmuan yang begitu besar, dengan ketawaduan, dengan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berkata apa-apa melainkan menghargai apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal salat di luar dari pekarangan masjid yang dalam keadaan kotor. Ada seseorang telah melihat bagaimana gerak-gerik Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum Imam Ahmad bin Hanbal salat, dipanggil atau mendekatlah orang tersebut kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu warḍahu. Wahai saudaraku, aku melihat gerak-gerikmu dari tadi, engkau ingin salat di dalam masjid, lalu engkau pindah ke pekarangan, sekarang engkau ingin salat di luar dari pekarangan masjid. Ada apa wahai saudaraku? Kata orang tersebut. Yang menegur Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang tukang roti. Tukang roti, kalau kita bilang tukang roti panggul, di mana Imam Ahmad bin Hanbal, iya, aku ingin membutuhkan tempat untuk salat. Baik, kalau begitu ayo datang ke rumahku, salatlah di rumahku. Diajak Imam Ahmad bin Hanbal ke rumah tukang roti tersebut. Begitu sampainya beliau di tempat di mana rumah tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal melihat sosok rumah yang begitu sangat amat dahsyat besarnya, rumah yang begitu sempurna. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Wahai Tuan, akankah ini rumahmu? Iya, besar rumahmu wahai Tuanku. Apa yang kau lakukan? Mengapa engkau masih berdagang dalam memikul roti? Memikul roti ini adalah sujud syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala karena usahaku ini, wahai saudaraku. Setelah itu, apa yang kau lakukan? Aku tiada hentinya untuk selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap aku setelah memohon ampun kepada Allah, setiap doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah aku minta, aku memiliki harta yang banyak, aku memiliki istri yang salehah, aku memiliki putra-putri yang saleh-salehah dengan cerdasnya, dan di situ pula lah semua yang aku minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih ada satu doaku yang belum terijabah. Apa doamu yang belum diijabah oleh Allah? Aku ingin berjumpa sesosok imam yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu warḍahu. Imam Ahmad bin Hanbal agak terkejut. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal, akulah yang dikatakan Ahmad bin Hanbal. Maka beliau berdoa, ya Allah, setelah aku memandang wajah orang saleh, maka terimalah segala amal ibadahku dan sedekahku, maka matikan aku dalam keadaan husnul khatimah.
Di saat itu pula orang tersebut, tukang roti tersebut, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah memandang wajah orang saleh. Ya insyaallah mudah-mudahan kita terkumpul di tempat ini, banyak kita melihat orang-orang saleh, kita memandang guru-guru kita. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah ada hadir guru mulia kita Habib Quraish bin Qasim Baharun. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.